Shalom adik-adik, welcome to Starskid GBI Salemba. Minggu ibadah, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah mandi ya dan berpakaian yang nyaman dan rapi. Yang kedua, pilih ruangan yang tenang supaya kalian bisa fokus beribadah. Yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, meskipun kita beribadah secara online, tapi Tuhan tetap hadir loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Shalom adik-adik. Shalom Papa Mama. Shalom yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Linda Dan Kak Jessica di sekolah minggunya GBI Salemba. Apa kabar Kak Jessica? luar biasa. Kalau Kak Linda sendiri, Puji Tuhan luar biasa. Dan kakak percaya setiap adik-adik yang di rumah pasti dalam keadaan sehat, baik, dan pasti penuh dengan sukacita. Nah hari ini kita mau ibadah nih adik-adik. Kita udah mau mulai. Nah kalau udah mulai ibadah, udah gak boleh lagi yang namanya tidur-tiduran, nggak boleh lagi main HP, gak boleh lagi lari-larian, dan juga nggak boleh ngobrol ya. Nah, kita mau mulai nih adik-adik, tapi kita mau mulai dengan apa Kak? Yel. Oke, kakak undang bangkit berdiri. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Kita mulai ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Nah, sebelum kita muji Tuhan, kita mau doa dulu ya adik-adik. Ayo Kak Jessica. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami ingin memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan kami punya semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, siap untuk muji Tuhan? Siap untuk menari buat Tuhan? Siap Pasti. untuk melompat buat Tuhan? Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Apa
Sukacita banget. Haleluya. Tapi sekarang kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi muji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk, papa mama juga boleh duduk. Kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ayo adik-adik, bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
Engkau baik, sungguh baik dan sangat amat baik. Tuhan terima kasih, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi sama Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap adik-adik yang ada di rumah. Setiap yang mendengar, kami percaya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, siapa yang memimpinnya? Ada yang masih ingat nggak? Siapa namanya? Iya betul, namanya adalah Musa. Nah, Musa ini dia punya seorang kakak. Tahu nggak siapa namanya? Iya betul banget, namanya adalah Harun. Nah, Harun ini dia juga punya anak loh. Tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Nadab dan Abihu. Nah, kakak mau cerita nih tentang Nadab dan Abihu. Jadi nih buat adik-adik yang udah kelas besar, boleh dibuka Alkitabnya di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Nah, buat adik-adik yang masih kecil, boleh dibuka telinganya, duduk yang manis, dengerin kakak cerita, oke? Nah, jadi Nadab dan Abihu itu adalah dua orang bersaudara yang mereka tidak pernah diajarkan tentang pengendalian diri. Kak, pengendalian diri itu apa? Pengendalian diri itu adalah mereka suka melakukan suatu hal semaunya mereka. Mereka mau lagi ibadah nih sambil main game. Wah, mereka mau sambil menyembah Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Itu mereka bisa lakukan karena mereka tidak peduli mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kenapa bisa kayak gitu, Kak? Karena Harun tidak pernah mengajarkan pengendalian diri waktu mereka berdua ini masih kecil. Tidak pernah diajarkan kalau lagi dengerin firman Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah diajarkan kalau ketika memuji menyembah Tuhan itu tidak boleh main-main. Nah, jadi ketika Nadab dan Abihu sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa, mereka tidak tahu kalau berhadapan dengan Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi suatu ketika nih, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan berjalan terus tuh. Mereka berpindah dari satu tempat, mereka pindah ke tempat yang lain, mereka pindah lagi sampai mereka sampai di tanah Kanaan. Nah, mereka jadi tidak punya rumah, mereka cuman punya kemah. Nah, ada satu kemah, namanya kemah suci. Nah, jadi waktu dulu Tuhan itu bisa langsung bertemu dengan manusia. Wow, tapi karena itu manusia ketika ingin bertemu dengan Tuhan, ketika Tuhan mau datang, manusia tidak boleh memiliki dosa. Mereka harus menyucikan hatinya dan juga tidak boleh ada hal yang salah. Nah, coba ya kita lihat. Jadi suatu ketika Harun sedang mengangkat tangannya untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika itu Harun juga memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan menerima persembahan itu, Tuhan akan memberikan tanda adik-adik. Tahu nggak tandanya apa? Tandanya adalah api. Wah, api yang besar banget. Itu artinya Tuhan menerima korban persembahan. Nah, ketika Harun mengangkat tangan dan memberikan korban persembahan, di situ api mulai menyala.
Artinya Tuhan menerima korban persembahan yang diberikan oleh Harun. Nah, ketika itu jemaat-jemaat yang ada mereka boleh masuk ke dalam kemah suci. Dan tentunya kayak yang kakak bilang tadi, mereka masuk ke kemah suci harus menyucikan hatinya dan juga tubuhnya. Mereka harus bersih. Nah, ketika jemaat sedang menyembah Tuhan, Harun sedang menyembah Tuhan, semua orang sedang menyembah Tuhan. Dua orang saudara ini, siapa namanya? Ingat? Nadab dan Abihu, mereka ini datang. Mereka masuk dan mereka juga memberikan korban persembahan. Tapi ingat gak yang tadi kakak bilang? Nadab dan Abihu ini, dua orang bersaudara ini, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Jadi mereka suka melakukan suatu hal semaunya mereka. Mereka tidak mau sungguh-sungguh, mereka main-main, mereka memberikan apapun, mereka tidak peduli. Nah, ketika itu si Nadab dan Abihu ini mereka bawa persembahan. Nah, tahu nggak? Mereka juga ada apinya di persembahan mereka. Tapi api itu ternyata kalau di Alkitab menyebutnya sebagai api asing. Nah, api asing itu apa sih Kak? Api asing itu artinya api yang bukan dari Tuhan. Nah, wah, mereka memasuki kemah suci, tidak menyucikan diri terlebih dahulu. Mereka tidak siap-siap dahulu, mereka tidak sungguh-sungguh, dan bahkan mereka membawa api asing. Karena itu Tuhan langsung marah. Akhirnya apa yang terjadi? Dua orang bersaudara ini mereka langsung mati. Wah, serem banget gak sih? Mereka langsung mati saat itu juga. Nah, prajurit Kristus sama loh. Ketika kita mau berdoa, ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita juga harus siapkan hati. Kita tidak boleh main-main. Tahu nggak, jemaat yang melihat si dua orang bersaudara ini mati, mereka semua langsung ketakutan. Wah, nah kita juga harus sungguh-sungguh ketika kita mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak akan langsung mati, tapi Tuhan akan marah. Tuhan akan menghukum kita. Jadi boleh nggak berdoa sambil main-main? Tidak boleh. Menyembah Tuhan sambil main game, boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Dan kakak juga mau bilang nih, kalau adik-adik juga harus baca Alkitab setiap hari. Biar apa Kak baca Alkitab? Kan hari Minggu aja udah cukup dengerin kakaknya firman Tuhan. Kan hari Minggu aja udah cukup kita nyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan. Ngapain setiap hari aku harus capek-capek baca Alkitab? Padahal kalau aku baca Alkitab sebenarnya kan waktunya bisa aku pakai buat main game. Nah, prajurit Kristus, kakak mau kasih tahu. Ketika kalian tidak membaca Alkitab, kalian tidak akan tahu Tuhan mau ngomong apa atas hidup adik-adik. Nah, ketika adik-adik baca Alkitab, adik-adik akan tahu nih, oh ternyata Tuhan itu mau dikasihi. Ternyata Tuhan itu sayang ya sama aku. Kita menjadi tahu. Dan kalau kita cuman dengerin firman Tuhan ketika hari Minggu doang, terus nanti Senin sampai Sabtunya tidak baca firman Tuhan, kita akan lupa. Nah, siapa yang mulai hari ini mau bertobat, mau baca Alkitab setiap hari, mau menyembah Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kak Grace berdoa ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau memiliki hidup yang seperti Nadab dan Abihu Tuhan. Kami mau memiliki hidup yang
Sungguh-sungguh Tuhan, kami mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa melakukannya dengan sendirian. Karena itu Tuhan bantu kami ya, sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita beri yang terbaik ya untuk Tuhan. Jangan lupa minta tolong papa mama untuk scan barcode-nya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus juga berkati papa mama kami yang sudah bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Tuhan berkati, biar pelayanan mereka bisa baik Tuhan, dan biar mereka bisa sehat selalu Tuhan, dan diberikan umur panjang Tuhan. Dan juga Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, biar bangsa kami terbebaskan dari resesi ekonomi Tuhan, dan juga dibebaskan dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami. Tuhan Yesus, semoga anak keluarga semua Tuhan yang Indonesia Tuhan. Karena virus corona, virus ekonomi Tuhan, nggak ada bahan dan kejahatan Tuhan, dan semua orang, keluarga kami juga Tuhan di Indonesia Tuhan. Lindungi Tuhan, biar gak kena COVID-19 Tuhan semuanya Tuhan. Keluarga kami Tuhan, terima kasih Tuhan, disembah syukur, amin. Yesus berkati, berikan Gembala Pak David dan Bu Gita dan Koko Eca, berikan kesehatan dan kasih hubungan sehat, dan Pak David, Bu Rita dan Koko Eca selamat dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus berkati sekolah-sekolah supaya sekolah seperti biasa, sekolah sama teman-teman, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah ibadah. Berkati adik-adik di rumah, berkati papa mama yang di rumah Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.